Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Video ini adalah video ke-10 dari Krut Barang, di mana Krut Barang ini adalah video tentang playlist membuat sistem informasi inventaris barang habis pakai. Nah, di video kali ini kita fokus membahas tentang menampilkan detail data barang. Oke, kita langsung saja. Silahkan teman-teman buka exam, kemudian nyalakan Apache, MySQL, kemudian kita buka project kita, localhost CIBAS CI3. Nah, kemudian kita ke barang. Nah, saya ingin melakukan perbaikan sedikit di sini. Jadi nanti judul dari kolom ini saya ingin posisinya di tengah. Oke, posisi di tengah dari kiri ke kanan. Oke, kita kembali ke kode editor. Kita ke judul dulu. Jadi di sini kita tambahkan kelas yang namanya text center di setiap kolomnya. Oke, ini saya akan atau kita lihat dulu, kita refresh. Nah, ini sudah di tengah. Kemudian sisa kita copy paste aja. Kita copy, kita paste di sini, kita paste lagi, kita paste lagi. Oke, kita save, kita lihat, refresh. Oke, tulisannya posisinya sudah di tengah. Nah, kemudian saya ingin melakukan sedikit perbaikan di sini karena kolom gambar terlalu kecil. Kita kembali lagi. Kolom gambar saya inginnya, ini juga harusnya ditambah persen ya. Coba kita tambah persen. Kemudian kita refresh. Nah, ini dia. Kita coba lihat lebar gambar berapa persen. 90. Oke, saya rasa cukup ya. Nah, kemudian saya ingin nilai satuan ini seperti buah, mungkin nanti box atau dus, itu langsung di samping dari stoknya. Jadi misalnya stoknya 10 spasi nama satuannya. Oke. Jadi kolom satuan nanti akan kita hapus, tetapi nilai satuannya kita gabung di sini. Oke, kita langsung saja. Artinya kita bisa gabung di sini. Ini kita copy nama satuan. Kemudian di sini kita sambung. Sambung itu menggunakan titik. Nah, kita pakai 2 titik karena di antara titik kita kasih spasi. Setelah titik kita sambung dengan nama satuan. Oke, kita save. Kemudian nama satuan akan saya hapus. Selanjutnya kita ke atas karena kolom nama satuan kita hapus.
di atas judulnya juga tentu kita hapus. Oke, kita save, kita lihat, kita refresh. Nah, ini dia. Oh, ini tulisan nama barang kita kasih ke tengah aja. Oke, kita kembali lagi, kita cari di sini di bawah nama barang, kita copy kelas text center di bawah, kita paste di sini, kita save, kita refresh. Oke, gambarnya saya kecilkan lagi sedikit, 85% dari lebar kolom ini ya. Oke, kita save. Oke, saya rasa cukup. Nah, baru sekarang kita melakukan menampilkan detail data barang. Oke, nah sekarang kalau kita lihat coding kita scroll ke bawah. Nah, ini kita mengarah ke controller barang, metodenya detail, dan mengirimkan satu nilai yaitu ID barang. Jadi ketika diklik mengarah ke sini. Artinya kita harus punya metode detail di dalam controller barang. Kita ke barang. Ini kita minimize dulu, terlalu panjang. Nah, di bawah sini atau di atas create ya. Oke, di sini. Kita buat function yang namanya tadi detail dan menerima data ID. Oke. Sorry. Nah, awalnya kita isi 0 dulu agar ketika lupa dikirim tidak error. Oke, nah sekarang kita cek dulu. Jika ini kita kasih kondisi, jika nilai ID sama dengan 0 seperti ini, maka arahkan kembali ke controller barang method index. Nah, ini otomatis ke method index. Oke. Nah, kalau ada, kita akan ambil satu barang. Jadi kita query atau memanggil metode di model untuk mengambil satu data berdasarkan ID-nya. Oke, kita langsung saja this barang model, yang metodenya nanti get by ID, tapi saya mau yang sudah di query. Oke. Artinya hasil relasi. Kemudian ID-nya kita taruh di sini. ID ini diambil dari nilai ID ini. Kemudian kita simpan di sini barang. Kita bikin variabel. Kemudian setelah kita simpan ke variabel barang, kita cek dulu
apakah nilai variabel barang ada atau tidak. Jika variabel barang sama dengan 0, nah kalau tidak ada baris yang dicari, maka kembali mengembalikan nilai 0. Nah, kita redirect lagi atau kembalikan ke controller barang, method index. Nah, kalau ternyata ada isinya, kita tampilkan, kita buat dulu data yang nanti untuk kita kirimkan. Judul kita isi dengan apa nih? Detail barang aja, detail barang. Kemudian kita kirimkan juga barang. Oke, barang kita ambil dari variabel barang. Ini titik koma. Oke, ini get by ID query belum ada ya. Nanti kita akan buat di barang model. Nah, sekarang kita akan panggil file detail.php. Jadi nanti kita akan buat file di folder barang sini yang namanya detail. Oke. Saya akan save as dari file create nanti. Oke. Intinya nanti save as-nya menjadi detail.php. Kita load dulu view-nya. View-nya ini kita mengarah ke folder barang. Bukan ke barang dulu, tapi layout. Yang kita ambil header dulu. Kemudian setelah header top bar. Kemudian duplikat lagi sidebar. Duplikat lagi. Di sini kita kasih footer ya. Footer. Kemudian kita duplikat lagi. Nah, di antara sidebar dan footer kita tidak mengarah ke layout tapi ke barang. Barang detail. Oke. Nah, sekarang kita akan duplikat create karena kita belum punya detail. Kita buat detail dari file create.php. Silahkan buka create. Kemudian ini kita save. Kita save as, klik file, save as. Sorry. Ini kita close dulu, kepencet ya. Klik file, save as. Kita beri nama detail.php. Nah, selanjutnya kita mulai dari atas. Detail itu nanti menerima judul dan barang. Coba kita cek. Judul dan barang. Oh iya, ini kita belum kirim datanya. $data. Oke, sebelum kita mengedit data detail yang kita save as, kita ke barang model dulu. Oke, kita ke barang model, kita scroll ke atas. Oke.
Oke, ini akan saya duplikat nih. Get by ID saya duplikat. Silahkan di blok. Kita copy. Kemudian kita taruh di atas sini aja. Oke. Kita save. Tadi kita kasih nama apa? Get by ID query. Berarti hasil duplikat kita kasih ID query. Oke, kemudian menangkap nilai yang dikirim ID. Di sini bukan menggunakan get where ya, tetapi kita menggunakan query. Oke. Nah, sebenarnya kita akan gunakan ini nih, query ini. Nah, supaya query ini bisa digunakan di get all query dan juga bisa digunakan di get by ID query, maka ini akan saya keluarkan. Maksudnya query ini akan kita taruh di luar dari metode atau fungsi ini. Oke, ini akan saya cut. Ya. Saya cut, kemudian saya taruh di sini. Saya tulis private, kemudian saya paste di sini. Oke, sebelum saya pindah ke bawah, kita rapikan dulu. Ini kita ke bawah, kita rapikan lagi, ke bawah lagi. Oke. Nah, ini saya kasih underscore. Ini tidak wajib ya. Ini hanya penanda saja. Kebiasaan biasanya ada sebuah variabel atau function yang private seperti itu. Nah, kemudian di sini get all query kita tidak bisa menggunakan $_query langsung. Tetapi kita harus this di sini. Seperti itu. Karena kita berada di dalam metode, maka untuk kembali ke kelas kita menggunakan this. This ini sebenarnya memanggil kelas barang model, di mana setelah barang model mengakses variabel yang namanya variabel underscore query. Oke, kita cek dulu apakah get all query atau tampil datanya aman. Kita refresh. Oke, aman. Nah, barulah kita ke sini. Nah, bedanya kalau di sini tidak ada sambungan, tapi kalau di sini kita akan sambung. Cara sambungnya $_query, this dulu, karena kita di dalam fungsi atau metode. Kemudian underscore query. Cara sambungnya nilai sebelumnya, ini artinya sambung berarti nilai sebelumnya disambung dengan nilai yang tambahan. Tambahannya yaitu, di sini kita kasih spasi dulu ya, sorry. Supaya di sini tidak perlu kita tambahkan spasi. Tambahannya where barang, yaitu kolom ID, sama dengan nilai dari ID yang dikirimkan. Oke, jadi yang ini dari sini ditambah dengan ini, kemudian dimasukkan kembali ke sini.
Jadi di sini nanti berisi hasil tambahan dari underscore query di atas dengan di dalam metode ini. Oke. Terus kita coba dulu ya. Kita ke sini. Kemudian di sini masih tetap query. Nah, seperti ini. Tapi kita tidak butuh disable dan ID nih kalau query. Kita cukup langsung tulis this underscore query. Nih. Kita save. Kita refresh. Kita save dulu, sorry. Kemudian kita ke index dulu. Ke controller barang. Datanya sudah kita kirim, nanti ke detail. Nah, selanjutnya kita ke detail. Ke detail kita ubah dari atas, master, kemudian bukan create, tapi detail. Kemudian kita sambung dengan tadi kita kirim barang. Ini dia. Berarti penggunaannya di sini $barang ID seperti ini. Oke, kemudian ini bukan tambah tapi detail. Selanjutnya kembali betul, refresh ke detail, sambung $barang yang kolom ID. Oke. Coba kita ke bawah lagi. Metodenya nanti di sini kita belum punya metode ya. Nah, formnya akan saya hapus, tapi supaya tidak salah, ini saya minimize dulu panel title, panel body, panel footer, kemudian formnya saya hapus. Formnya, hati-hati. Yang dihapus adalah form. Kita save. Nah, kemudian karena di sini kita tidak melakukan tambah ataupun edit, kita hanya menampilkan detail data barang, maka di sini forum-forumnya akan kita hapus. Akan kita hapus semua inputan. Kita minimize dulu agar mudah menghapusnya. Ini kita hapus. Delete. Kemudian tadi ada belum diubah. Ini detail. Detail. Seperti ini. Oke, save. Coba kita cek dulu. Jadi di sini ketika diklik detail mengarah ke metode detail controller barang, mengirimkan nilai ID dari barang, kemudian nanti detail ini memanggil views barang detail. Oke, dan mengirimkan data judul dan barang. Coba kita refresh dulu. Ini saya klik dulu, klik detail. Oke, berhasil ke sini. Nah, selanjutnya
kita akan isi detail barang di sini. Ini kayaknya kita butuh lebih lebar lagi. Oke, kita akan lebarkan di detail. Ini lebarnya 6. Kita pakai berapa ya? Kita pakai 7 coba. Save. Kita refresh. Oke, kita pakai 7 dulu. Kemudian di panel body kita akan buat 2 kolom. Artinya 2 bagian. Kita bagi jadi 2 di dalam. Jadi di sini saya kasih row. Kemudian di sini kita kasih col 12. Col berapa nih? Dari col 12 dibagi 2, 6. Supaya lebih kecil, yang satunya 4 aja atau 5. Yang satu 5 kolom, yang satunya 7 kolom. Oke, yang kolom 5 untuk gambar, yang kolom 7 untuk data. Oke. Kolom 5 di sini kita akan tampilkan gambar dulu. Jadi gambar itu tag img. Oke. Tag img sebentar, ini tag img. Kemudian gambarnya kita ambil dari PHP, kita echo aja. base_URL yang mengarah ke folder. Kalau kalian masih ingat, ada folder upload, kemudian barang. Kemudian berarti di sini upload pakai S, kemudian folder barang, kemudian tampilkan file yang mana. Kita ambil dari nilai kolom gambar. $barang image. Oke, seperti ini. Kita refresh. Oke, kita refresh dulu coba ya. Oke, gambarnya sudah tampil. Coba kita kasih, ada kelas juga, kita kasih kelas yang namanya itu img thumbnail kalau saya tidak salah. Oke, kita save dulu. Kita coba refresh. Oke. Jadi ada garisnya thumbnail. Nah, masalahnya ini lebih besar dari kolomnya. Agar 100% dari kolomnya kita kasih tambahan di sini. Ini alternatifnya saya hapus. Saya buat atribut style. Yang nilai lebarnya atau width-nya 100% dari kolomnya. Save, kita refresh. Sorry, 100%. Harusnya width th. Oh, sorry. Ini tidak perlu CSS ya. Kita langsung aja. Sorry, width kemudian sama dengan 100%. Kita save dulu. Jadi ini atribut, oke. Col 5. Loh, kok col 5 ini? Col berapa ya? Atau seperti ini, col md5.
sorry, sepertinya tidak ada kelas call di Bootstrap 3. Kita refresh. Ini baru betul. Coba kita ganti lagi style. Kita delete ini, kita tulis style. Width-nya 100%. Kita save. Dan kita refresh. Oke, kita pakai yang style aja. Kemudian nanti kita akan tampilkan data di sini nih. Oke. Di sini saya akan buat apa nih? Akan buat data. Coba kita lihat database kita ke localhost php my admin seperti ini. Kemudian kita lihat data kita di database Sibas CE3. Kita lihat tabel barang, kita struktur aja. Yang kita akan tampilkan gambar sudah, nama, merek, kategori. Kita bikin tabel dulu. Tabel di sini. Tabel. Kemudian kita kasih kelas namanya tabel. Ini punya Bootstrap ya. Kemudian di sini kita kasih langsung tr. Baris pertama kita tampilkan nama barang. Oke. td. Oke, saya akan tulis th. Kemudian setelah th apa nih? th di sini nama barang. Kemudian saya duplikat, tapi bukan th, tapi td. Di sini kita tampilkan nama barang. Ingat, kita sudah punya data barang yang dikirimkan dari controller di barang. Barang, nama, underscore barang. Coba kita cek dulu. Kita refresh. Nah, ini dia. Selanjutnya apa lagi? Kita duplikat lagi tr, kita copy, kita paste. Kemudian di sini merek. Ini kita duplikat lagi. Di sini kategori. Sini nama underscore kategori. Selanjutnya kita blok lagi, kita duplikat. Di sini stok. Di sini stok. Kita sambung. Kita sambung dengan barang. Kemudian nama satuan. Skor satuan. Kita save dulu. Kemudian status. Kita kasih status di sini. Terus kita kasih kondisi di sini. Kita bikin tombol, button,
tipenya button, kemudian kasih kelas btn warning. Kemudian supaya bulat btn rounded, supaya kecil btn sm. Tulisannya di sini kita kasih seperti ini aja. Oh, seperti ini aja. Di sini kita buka PHP. Di sini kita buka PHP. PHP echo ini kita rapatkan kembali. Jika barang pada kolom is active nilainya sama dengan 1, maka tambahkan kelas di sini sukses. Oke, kalau tidak kita kasih danger seperti ini. Jadi cetak kelas sukses ketika nilai barang sama dengan 1, dan cetak danger kalau bukan 1. Oke, di sini kita tutup PHP di sini. Terus di sini tulisannya kita buat seperti ini. Kita buka PHP echo lagi. Kalau barang is active nilainya sama dengan 1, maka tulisannya aktif. Tulisan kecil saja. Jika tidak sama dengan 1 berarti tidak aktif. Seperti ini. Ini titik 2. Ini sama dengan else ya. Kemudian ini kita hapus. Setelah status ada created add. Ini saya duplikat, kemudian saya geser ke bawah, saya tekan alt bawah, kita geser lagi. Nah, di sini. Kemudian ini adalah created add. Di sini kita ambil nilai dari created add. Created underscore add. Tapi kita bungkus dengan fungsi date seperti ini. Formatnya tanggal dulu, berarti day, kemudian bulan, month, kemudian tahun, y. Dan nilai kedua dari fungsi date ini yaitu nilai dari created add. Oke. Kemudian tr ini kita copy paste, kita duplikat. Ini updated add. Ini
updated add. Kita save. Coba kita cek dulu tampilannya. Created add. Mana nih created add? Di sini error. Barang detail baris 73. Kita cek dulu. Fungsi det. Oh, ini D-nya kurang. Save. Dan kita refresh lagi. Nah, ini supaya ada garisnya kita kasih seperti ini. Kita scroll ke atas, kita tambah tabel border. Kita save. Oke. Kemudian kolom TH kita cukup kasih 1, kita kasih style di sini, kita kasih width. Width-nya kita kasih 40%. Kita refresh. Oke. Nah, ini sudah aktif, sudah tampil ya. Oke. Kita cek dulu database-nya. Stok satuan 1, 2, 3, 4. Stok digabung jadi dengan satuan 4, 5, 6, 7. Kita cek di tampilannya, kita coba ke sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, yang di bawahnya kita hapus, footernya kita hapus. Tadi kita bikin tabel di sini. Di bawahnya ada panel footer. Ini kita hapus. Kita save dan kita refresh. Oke, nah di sini nanti kita akan buat tombol di video berikutnya. Di sini untuk edit data dan di sini untuk ganti gambar. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dengan penjelasannya dan jangan lupa like, subscribe dan share ke teman-teman. Dan di video selanjutnya kita akan membahas tentang edit dari data barang. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Saya Andi Iqbal, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.